Pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO atau crude palm oil dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group dengan nominal sebesar 11,8 triliun rupiah. Pada Selasa siang, Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO atau crude palm oil dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group pada periode 2022. Total ada 11,8 triliun rupiah telah diamankan Kejagung. Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno menyebutkan penyitaan dilakukan usai menerima pengembalian kerugian uang negara dari tersangka korupsi Wilmar Group. Uang ini berasal dari 5 korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Selain Wilmar Group, dalam kasus ini Kejagung telah menjerat 2 perusahaan lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi persetujuan ekspor CPO, yaitu Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Kasus CPO korporasi telah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pemberian putusan ini dikarenakan ada upaya suap yang dilakukan kepada 3 majelis hakim. Dalam tuntutannya, kasus Wilmar Group diminta agar membayar uang pengganti sebesar 11,8 triliun rupiah. Kejagung saat ini mengajukan kasasi terhadap vonis lepas ke Mahkamah Agung. Perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kelima terdakwa korporasi tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara.